untuk recording. Oke, kemudian untuk topik bahasan kali ini kita akan sedikit menyimpang dari HCI karena ini seharusnya ada di metodologi penelitian, gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa ada di sini, tapi ya udah kita akan coba untuk bahas juga. Terus di sini kita akan ngobrolin soal yang namanya penelitian kuantitatif dulu. Jadi ada dua sih yang kita akan bahas di pertemuan 9 dan pertemuan 10, yaitu kita akan ngobrolin soal analisis kuantitatif atau penelitian kuantitatif dan kualitatif, tapi kalau di RPS itu kebalik, jadi penelitian kualitatif dan kuantitatif, tapi sebenarnya nggak masalah sih, tapi saya lebih suka ngobrolinnya berdasarkan penelitian kuantitatif dulu. Kenapa seperti itu? Saya merasa penelitian kuantitatif itu lebih dekat daripada kualitatif gitu. Jadi masih ada banyak yang mirip-mirip gitu. Oke. Kita mulai ini dari sebuah penelitian kuantitatif. Oke. Sebelum kita ke situ, kita akan ngobrolin dulu sih apa dasarnya, yaitu yang pertama adalah tentang analisis data. Oke. Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang sudah diperoleh secara lengkap atau belum. Oke. Ada dibagi dua, yaitu yang pertama adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dan kualitatif. Oke. Itu yang membedakan itu analisa adalah jenis datanya. Jadi jenis datanya itu akan mempengaruhi dari nanti kalian ketemu berupa penelitiannya harus dilakukan apa. Jadi berdasarkan jenis data yang didapat gitu. Kalau misalnya data yang bersifat kualitatif gitu tidak dapat diangkakan gitu, misalkan contohnya apa sih kualitatif, banyak banget gitu. Sifat seseorang, oke, misalkan bertanggung jawab, malas, seberapa pemalas gitu, itu sangat sulit ketika kita angkakan. Jadi itu termasuk kondisi kualitatif, ya. Cinta. Jadi ada banyak data-data yang bersifat kualitatif. Tapi juga ada juga beberapa data, beberapa angka itu yang bertipe ini kuantitatif. Oke, kuantitatif ini seperti apa? Jadi dia adalah berupa data yang memang bisa dihitung, dikuantifikasi. Misalkan seperti nanti kita akan ngobrolin contoh-contoh nih jenis-jenis datanya ya gitu. Jadi ketika nilai ataupun data itu dapat diberikan satu nilai secara angka gitu, itu biasanya termasuk dalam penelitian kuantitatif gitu. Tapi dapat juga sih kualitatif gitu. Jadi sebenarnya analisis kualitatif itu lebih besar daripada kuantitatif. Oke. Jenis analisis kuantitatif itu ada dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yang kedua adalah statistik inferensial. Oke. Yang pertama adalah statistik deskriptif, itu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data secara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Jadi kita mendeskripsikan sesuatu, gampangnya seperti itu. Oke, biasanya untuk penelitian-penelitian eksplorasi, ya, jadi untuk mengeksplorasi sesuatu terjadi penjelasan tertentu untuk terhadap suatu kasus, penjelasan gampangnya kayak gitu. Terus selanjutnya kita penggunaan statistik deskriptif itu gitu. Yang pertama itu adalah penyajian datanya ya. Kita berawal dari penyajian data. Yang pertama bisa tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang gitu atau cross tab. Misalkan kategori rendah, sedang atau tinggi gitu. Jadi bentuknya tabel ya. Gitu. Bentuk tabel skala Likert seperti apa itu bisa. Jadi misalkan kalau kalian punya data-data itu ditampilkan secara tabel, itu termasuk dalam kondisi statistik deskriptif. Oke. Yang kedua, visual seperti histogram, poligram, ogif, gitu, diagram batang, ya paling sering gitu. Kemudian diagram lingkaran, pie chart atau diagram pastel, sekian persen gitu, dan diagram lambang. Itu biasanya juga termasuk dalam penelitian statistik deskriptif. Oke. Selanjutnya itu adalah penghitungan ukuran tendensi sentral, gitu. Min, median, modus, itu sudah mulai ke statistik yang benar-benar statistik. Oke. Jadi di sini sudah mulai arah-arahnya, bau-baunya itu ke arah itu. Kemudian lanjut lagi, itu adalah penelitian yang menggunakan perhitungan ukuran letak. Kuartil, desil, persentil, percentage. Kemudian juga ada perhitungan ukuran penyebaran atau standar deviasi. Varian, sering, deviasi, kuartil, min, deviasi, dan sebagainya.
Part 1 masih sangat umum sekali kalian akan gunakan. Baik TA kalian pun juga akan kelihatan banget ada tabel di situ, akan ada diagram di situ. Jadi penting juga ketika kalian tuh dapetin ini. Ya. Nah, kalau ini di sesi kedua ini main median modus, kuartil, desir, persentil, standar deviasi. Kalau nggak kalian mengambil yang berat di statistik, ini belum nyampe sih ya kalau di TI ya. Jadi di sini ya fokus utamanya di deskriptif ada di sini. Contohnya ya, kalau misalkan saya bilang contohnya, misalkan kalau penelitian deskriptif seperti apa, kalau misalnya kalian disuruh menjelaskan ya, tabel gitu, atau pie chart gitu, anggap pie chart gitu. Sekian persen mahasiswa ternyata menyenangi sepak bola, sekian persen menyenangi bola basket, itu ditunjukkan pada tabel berikut atau ditunjukkan pada chart atau pada diagram berikut bahwa seperti itu gitu. Itu menceritakan seperti itu, kan itu mendeskripsikan sesuatu ya. Jadi mulainya dari situ deskriptifnya gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini, statistik inferensi. Jadi statistik inferensi itu sebentar. Statistik inferensial adalah adanya upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Oke. Statistik inferensial ini juga disebut dengan statistik induktif. Jadi yang tadi itu cuma menjelaskan, sekarang tuh ada narik kesimpulannya. Itu yang bedanya inferensial. Oke. Nah, yang terjadi biasanya adalah analisis korelasional dan analisis komparasi. Apa lagi ini ya? Tapi kita akan coba jelaskan, yaitu yang pertama, analisis korelasional adalah statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Jadi ada variabel di sini dalam artian untuk membagi ke dalam dua bagian, itu variabel bebas, independent analisis variabel bebas atau independent variable. Variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Oke. Dan terikat atau yang dipengaruhi sama yang tadi. Biasanya yang terikat dipengaruhi sama yang bebas. Yang bebas yang nggak ada hubungannya ini biasanya mempengaruhi yang terikat, kayak gitu. Jadi ada beberapa contoh terhadap kondisi tersebut, yaitu pertama, sebelum seperti itu, kita misalnya tadi kita ngomongin data yang bisa dihitung atau data-data yang termasuk dalam kondisi statistik benar ya. Data kualitatif, kuantitatif adalah apa sih gitu. Yang pertama kita ngomongin adalah kita punya data nominal itu, data kualitatif yang tidak memiliki jenjang. Pertama itu datanya, gitu. Yang pertama adalah jenis kelamin, nggak ada jenjang ya. Mana lebih tinggi antara jenis kelamin perempuan sama laki-laki nggak bisa. Daerah lebih tinggi, mungkin ketinggian dari permukaan laut itu beda lagi ya. Pekerjaan orang tua juga nggak bisa, hobi dan sejenisnya itu. Jadi kita punya data nominal, nggak bisa diapa-apain, mentok seperti itu saja. Oke. Selanjutnya kita punya data ordinal, itu data kualitatif, tetap kualitatif nih, gitu. Tapi memiliki jenjang, gitu. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu misalkan SD, SMP, SMA, kuliah, itu kan ada jenjangnya, gitu. Jadi tapi apakah berapa nilai pasti dari sebuah SMA gitu? 1, 2, 3, 100, 200. Nggak tahu kan itu. Jabatan, pangkat, ranking di kelas itu memang 1, 2, 3, 4, 5, tapi kadang-kadang antara ranking 1 ke ranking 2 bisa dekat, ranking 2, ranking 3 bisa jauh kan? Belum tentu ya gitu. Jadi terus yang terakhir kita punya data interval atau rasio, yaitu data kuantitatif. Nah, di sini baru kita punya data kuantitatif ya. Sebentar. Kita punya data kuantitatif yang data berupa angka yang dapat diangkakan, Jadi ada sih angka, apakah ada tertentu mungkin, tapi kita di sini merujuk pada data interval. Itu adalah kondisi yang bisa kita mainkan secara matematis ya gitu. Misalkan penghasilan 1 juta
2 juta, berarti 1 juta lebih besar daripada di mana 2 juta, di mana 1 juta dikali 2 sama dengan 2 juta, atau 1 juta tambah 1 juta sama dengan 2 juta. Jadi ada kondisi matematis di situ yang membuat data-data tertentu akan memiliki nilai tertentu dibandingkan dengan data lainnya gitu. Misalkan prestasi belajar gitu, tinggi badan, tingkat kecerdasan pakai IQ ngitungnya, volume penjualan sebagainya ya. Gitu. Ini ketika dilihat dari skala data gitu ya. Ini variabel dalam skala data gitu. Ini variabel independen atau bebasnya seperti ini. Ini variabel terikatnya seperti ini gitu. Nah, ini hubungannya kayak tadi nih. Nominal, ordinal, interval rasio. Oke. Ini akan sedikit teknis ya ketika kalian itu akan ngambil seperti ini, di mana yang pertama itu ketika kalian punya data variabel bebasnya itu nominal, kemudian variabel dependennya nominal juga, itu pakai koefisien kontingensi gitu. Ordinal nggak bisa, dan selanjutnya ini juga hanya sekedar tahu. Kemudian biasanya interval-interval yang paling bisa dimainin gitu. Ada korelasi produk momen, korelasi parsial, semi parsial, dan analisis regresi. Saya pernah menggunakan analisis regresi untuk di DSS ya. Jadi DSS bisa masuk statistik, bisa. Jadi tidak semua ilmu itu nggak harus terkotak-kotak ya. Jadi nanti kalian harus punya pola pikir yang bahwa oh ini masih ada kondisi terbuka ya untuk seperti itu kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis komparasi. Komparasi sudah jelas banget, ini adalah sebuah perbandingan. Teknik analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua belah kelompok atau lebih. Membandingkan, itu kunci. Tadi korelasi jadi searah, kalau sekarang membandingkan. Jadi tadi ada elemen-elemen yang dijalankan bersama-sama, sekarang dibenturkan. Gampangnya kayak gitu. Teknik analisis cukup banyak nih. Tergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Nah, kita punya banyak data nih gitu. Yang pertama ya bisa dilihat jumlah kelompoknya 2 atau lebih gitu, independen korelasi atau dependent korelasi, kemudian variabel yang diuji nominal, ordinal, interval, merujuk lagi dengan kondisi yang sebelumnya. Jadi ada hubungannya, masih ada hubungannya ya gitu. Oke. Hipotesis komparasi gitu. Jadi ada beberapa contoh-contoh dalam komparasi ya gitu. Misalnya kita membandingkan kualitas, itu pertama ada perbedaan kualitas pelayanan antara toko A dan toko B. Mana sih lebih bagus? Gitu. Misalkan peminat mahasiswa terhadap profesi guru ditinjau dari sosial ekonomi keluarga, jadi dibandingkan gitu. Kalau misalkan status ekonominya rendah atau ekonominya sedang, kemudian tinggi, gitu, atau tinggi sama rendah, itu 2-3 kelompok, itu rendah, sedang, dan sebagainya. Nah itu akan ada perbedaan. Kemudian ada prestasi belajar mahasiswa antara yang diajar dengan metode konven dan metode CTL, jadi 2 nih metodenya. Ini sering saya lakukan misalkan di DSS itu bagaimana perbedaan prestasi belajar mahasiswa dengan beasiswa misalkan dengan metode AHP SOW dengan AHP WASPAS seperti itu misalkan. Jadi banyak yang masih bisa dihitungkan di DSS, misalkan saya sering banget pakai komparasi ya. Terus juga ada perbedaan antara sebelum dan sesudah mengikuti. Jadi kalau saya ambil contohnya banget ya, jadi di kondisi pertama kualitas toko itu benar-benar head to head antara A dan B gitu. Ya dari apanya nanti dicari kriteria yang sama dibandingkan. Terus yang kedua itu ditinjau dari sudut sosial ekonomi keluarga. Ekonominya yang dibagi dulu, dijadikan nilai dulu, dekat jenjang dulu. Itu misalkan kalau tadi ini misalkan ada data kualitatif nih, ada jabatan pangkat pendidikan, nah sini nanti dijadiin ordinal dulu dia nih. Ya kan? Terus perbedaan masing-masing mahasiswa, metode konvensional. Jadi metodenya akan dibandingkan, nanti dihasilkan lagi kayak gimana. Oke. Selanjutnya ada perbedaan produktivitas sesudah dan sebelum. Jadi ini pakai pretest post test, jadi yang di awal sama di akhir itu dibandingkan. Itu hipotesis seperti itu. Oke. Kemudian ada bentuk parameter. Gitu. Ini ada beberapa jenis statistik parametrik yang bisa diolah dalam sebuah penelitian kuantitatif. Yang pertama statistik parametrik, itu analisis statistik yang pengujian menerapkan syarat-syarat tertentu tentang bentuk distribusi parameter proporsional gitu. Data berskala interval dan berdistribusi normal. Ini penting ketika kalian itu nanti ngambil perkuliah ngambil TA kuantitatif. Tapi sepertinya di Stiki jarang banget, jadi sekedar tahu bahwa ada skala interval dan distribusi normal gitu.
Kemudian non parametrik adalah analisis statistik tidak menerapkan syarat tersebut dan harus ditinjau lebih dulu persyaratan harus dipenuhi. Jadi ada preliminary research, jadi research yang mendahului, gitu. Oke, kita ingat di sini saya akan menjelaskan sebuah matriks ya nanti tentang cara pengujian. Jadi kita akan lihat di sini ada nomornya ya. Gitu. Yang pertama adalah syarat-syarat teknis statistik seperti apa sih kalau parametrik? Nih ya parametrik ya, yang awal banget nih. Jadi harus berskala interval dan berdistribusi normal. Jadi nilainya itu interval. Dalam artian ini, jadi angka-angka nih. Angka keluar, jadi dia akan memiliki kondisi interval. Yang pertama, random sampling. Jadi ada populasi kita ambil-ambilan. Interval atau kuantitatif, jadi bisa dihitung secara matematis. Tambah kurang kali bagi, bisa. Berdistribusi normal, artinya diperoleh distribusi seperti distribusi normal. Apa itu cara di statistik? Kita sekedar tahu. Gitu. Ini yang keempat, ada hubungan antara yang linier antara bebas dan terikatnya. Jadi ada variabel bebas dan variabel terikat itu terlinier, bukan kuadratik, bukan kubik atau yang lainnya. Jadi ada hubungan jika ini maka ini jadi satu level ya. Oke. Tidak terjadi heterosedastisitas, susah banget ya. Ada varian error dihasilkan jadi persamaannya, jadi harus homogen, jadi nggak bisa terlalu jomplang seperti apa. Oke. Tidak terjadi kolinearitas atau multikolinearitas, artinya tidak terjadi kolerasi terlalu angka tinggi. Kolerasinya tidak terlalu tinggi, jadi mendominasi sekali gitu. Misalnya kalau misalkan kalian beli rumah gitu, di rumah A itu harganya murah banget tapi fasilitasnya tinggi banget, jadi harganya akan jomplang banget gitu. Jadi kurangi hindari yang seperti itu. Tidak. Kemudian nomor 7, tidak terjadi autokolerasi, artinya error terjadi karena garis regresi bukan berasal dari error pengamatan yang lain. Kemudian ada ke-8, homogenitas varian, artinya varian sekelompok dengan kelompok lain haruslah bersifat homogen. Variannya harusnya sama. Gitu. Antara homogenitas regresi, artinya koefisien garis regresi kelompok harus bersifat sama juga. Varian sama regresinya sama. Oke, jadi yang ini 1, 2, 3 banyak ini yang kurang saya pahami juga gitu, dan juga tidak akan berdampak juga buat kalian. Tapi yang biasanya kita sering ngambil ini adalah kondisi survei ya. Misalkan kok bisa sih bilang mahasiswa Stiki itu pinter-pinter berdasarkan apa sih survei? Surveinya dari mana? Gitu. Saya ambil satu orang random dari setiap angkatan dan setiap kelas yang mengikuti mata kuliah HCI gitu misalkan. Jadi ini akan kelihatan ya. Jadi random samplingnya dari sebuah set populasi. Saya ambil 2, saya ambil 3 gitu. Rata gitu. Misalkan random sampling. Interval sudah jelas, jadi angkanya berupa angka. Distribusi normal gitu. Itu saja sih yang paling penting. Nah, itu akan berdampak pada penyertaan teknik analisis parametriknya. Jadi misalkan kalau kalian analisisnya pakai korelasi atau regresi linear sederhana, ya dia pakai 1, 2, 3, 4, 5 itu. 1, 2, 3 itu wajib banget ya. Ya, jadi apapun yang terjadi 1, 2, 3 wajib banget. Itu tambahannya ada di kondisi 4 dan 5-nya, ekor-ekornya gitu. 7 nggak ada ya. Jadi kalau 4 dan 5 itu misalkan kalau regresi linear 4 dan 5 gitu. Hubungan linear antara variabel bebas dan terikat. Jadi ada variabel bebas dan terikat. Tidak terjadi 4 sama berapa tadi? 4 dan 5 gitu. Jadi tidak ada heterodasitas, yaitu tidak ada error. Persamaan regresi homogen gitu. Jadi itu bisa regresi linear sederhana. Ganda itu ada tambahan nomor 6 gitu. Jadi ada tidak terjadi kolearitas, jadi tidak ada korelasi yang terlalu tinggi. Jadi misalkan bisa nanti dihitung secara regresi linear berganda. Kemudian ada UJT dan ANAVA, kemudian ada ANACOVA. Oke, ini semua akan kalian dapatkan ketika kalian metodologi penelitian seharusnya. Misalkan dijelaskan mengenai analisis kuantitatif. Kapan analisis kuantitatif dipergunakan? Misalkan kalian menggunakan eksperimen. Paling pasti menggunakan eksperimen. Misalkan kalian tuh pengen menerapkan cara mengajar tertentu. Kalau saya di keguruan itu kelihatan kayak gitu, mengembangkan metode belajar sehingga mendapatkan hasil dari mahasiswa dari siswa sekolah seperti ini, kemudian saya olah datanya, akhirnya mendapatkan sesuatu. Oke, jadi seperti itu. Tapi kalau di Stiki apa ya kualitatif ya, mungkin tidak sedalam sama yang korelasi yang pakai uji-uji seperti ini juga ya.
paling sering yang kita akan gunakan ya yang tadi di depan, yang standar aja gitu. Statistik deskriptif sepertinya yang akan kita hitung. Di sini tabel dan diagram itu pasti sering banget dan kalian akan jelaskan. Dari tabel itu maksudnya apa sih, dari diagram tersebut gini, apa sih yang dijelaskan? Akurasi menunjukkan sekian persen, jadi seperti itu. Dari diagram batang yang ditampilkan menunjukkan bahwa alternatif A lebih baik daripada alternatif B karena mendapatkan nilai sekian. Itu yang paling sering terjadi di antara kita ya. Kalau misalkan analisis inferensial agak jarang, jadi ya biasanya di statistik deskriptif aja sih. Oke, seperti itu. Setengah jam aja gitu ternyata, nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti soal analisis kuantitatif. Kenapa harus ada, saya juga nggak tahu kenapa ada di HCI. RPS-nya seperti itu. Seharusnya juga saya juga bisa ngajarin sama kalian tuh, mungkin yang lebih cocok adalah analisis research and development, karena ini akan ngurusin software, ngurusin data science, seharusnya ada di situ ya. Nanti kalau kalian lebih lengkap, kalian semester 6 harusnya kalian akan dapat ketemu metodologi penelitian, itu kalian bisa belajar lebih lanjut di situ. Cross check apa obrolan-obrolan saya sama kalian pertemuan sebelumnya mengenai tips-tips dan informasi mengenai cara menyusun TA, mencari topik, menyusun latar belakang seperti apa, di cross check lagi. Oke. Seperti itu. Sebentar. Kelas AD OBD. Oke, itu aja. Sebelumnya kayaknya omongan saya cepat banget, jadi materinya sudah tersampaikan semua. Seperti itu analisis statistik. Analisis kuantitatif. Jadi cukup banyak kita ngobrolin soal data-data. Oke. Data-data yang akan masuk ke situ, tapi sebenarnya yang kita akan gunakan banyak di HCI ataupun di TA-TA kalian adalah pada kondisi analisis deskriptifnya. Jadi analisis kuantitatif deskriptif. Tabel, diagram, itu sangat penting banget kalian kuasai bagaimana cara membaca diagram-diagram tersebut. Minimal kalian tahu ini sekian persen, ini menunjukkan bahwa ini sekian persen gitu. Oke. Saya pernah ya melihat salah satu baliho, apa namanya? Baliho apa tuh? Penggunaan dana desa. Kalau kalian tahu tuh penggunaan dana desa ya. Penggunaan dana desa di satu tempat yang saya pernah kunjungi gitu, offline gitu. Saya baca balihonya, oh bagus angkanya statistik sekian puluh persen untuk ini, sekian puluh persen untuk ini, sekian puluh persen untuk ini. Tapi masalahnya, anggap gini, ada bulatan diagram pie chart yang ngurusin soal persen-persen ya, anggap pie chart deh. Terus saya bilang penggunaan dana desa untuk sektor pertanian itu 50%, ini habis itu ini 20%, ini 30% gitu. Pemikiran kalian itu kan pasti berbeda ya. Kalau 50% itu kayaknya pie chart dibagi 2. Kemudian kalau 30% pie chart itu dibagi 3, sepertiganya itu 30% namanya. Kebayang nggak gitu kan? Tapi masalahnya di poster tersebut, retailery dibagi 3 doang. Yang harusnya katanya 50% itu pie chart-nya 33%. Aneh gitu, jadi nggak masuk di logika ya. Jadi kadang-kadang itu yang harus kalian perhatikan, boleh tampilannya seperti apa, tapi tolong rasional juga. Itu miss banget sih gitu, jadi apa gitu. Jadi biasanya dana desa di kampung-kampung itu di print di baliho, ini sekian penyerapan sekian persen ini ada tabel. Ya mungkin sejujurnya desa tersebut ya pendidikan warganya cukup rendah, jadi mungkin ketika dikasih angka ngerti, tapi korelasi antara pie chart sama angka itu kalau kita yang berpendidikan tuh lihatnya salah seperti itu. Jadi di situ kelemahannya ya. Seperti itu. Gitu kurang lebihnya.
Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak soal pertemuan kali ini? Nanti saya akan share di YouTube ya. Oke, itu. Ada pertanyaan? Saya belum ada, Pak. Ada? Leo, gimana? Siapa? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Mohon maaf hanya bisa ngisi setengah jam. Itu pun sudah padat banget materinya karena ngomong saya cepat. Oke, mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa mungkin nonton ulang lagi soal presentasinya di YouTube nanti, atau enggak bisa japri ke saya lagi untuk ininya mengetahui lebih lanjut mengenai penelitian kuantitatif gitu, walaupun kalian kayaknya nggak pakai banyak sih gitu. Mungkin ada beberapa tapi nggak nyampe juga. Oke. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kali ini. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat sore. Saya izinkan untuk live. Dadah. Terima kasih, Selamat Pak. sore. Pak, terima kasih.